Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisawati Fazriani, mahasiswa dari Universitas Negeri Manado, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dengan NIM 213040003. Pada video ini, saya akan mereview sebuah buku untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Abdul Afif Sagala, MPD. Baiklah, langsung saja ke videonya. Judul buku yang akan saya review yaitu Pendidikan Islam, Pendekatan Sistem dan Proses, karya Profesor Dr. Haji Jalaluddin. Buku ini edisi pertama, cetakan pertama yang diterbitkan oleh PT Raja Grafindo Persada atau bisa disebut Raja Wali Pers pada tahun 2016 di Jakarta. Buku ini berjumlah 322 halaman dengan ukuran buku 23 cm. Buku ini adalah buku bentuk non-fiksi. Selanjutnya, dalam sinopsisnya, penulis memberikan gambaran tentang pendidikan yang dapat dilihat dari tiga pendekatan. Pendekatan pertama menganggap pendidikan sebagai pengembangan potensi individu, sementara pendekatan kedua cenderung melihat pendidikan sebagai pewarisan nilai-nilai budaya. Sedangkan pendekatan ketiga menganggap pendidikan sebagai interaksi antara potensi dan budaya. Pendidikan mengacu kepada interaksi antara pengembangan potensi dan budaya. Kedua proses itu berjalan seiring bersama-sama dan isi mengisi antara satu sama lain. Dalam pendekatan pendidikan Islam, potensi individu adalah karunia Tuhan yang merupakan fitrah. Sementara itu, nilai-nilai budaya sebagai tatanan kehidupan Islami adalah faktor luar yang berada di lingkungan manusia. Sehubungan dengan itu, pendidikan Islam harus mampu menyelaraskan pengembangan potensi individu dengan pewarisan nilai-nilai budaya, mengacu kepada petunjuk Tuhan tentang hakikat penciptaan, yaitu untuk mengabdi kepadanya. Apa saja sih yang dibahas dalam buku ini? Nah, untuk jumlah bab dalam buku ini berjumlah 6 bab. Bab pertama memuat pendahuluan. Kemudian bab kedua membahas tentang manusia dan pendidikan. Bab ketiga membahas Islam dan pendidikan. Bab keempat membahas sistem pendidikan dalam Islam. Bab kelima membahas proses pendidikan Islam. Serta yang terakhir bab keenam memuat kesimpulan dari buku ini. Setelah saya membaca buku ini, menurut saya isi dari buku ini menjelaskan tentang aktivitas pendidikan Islam yang disejalankan dengan hakikat penciptaan manusia, yaitu agar menjadi pengabdi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang setia. Selanjutnya yang saya sukai dari buku ini itu termuat pada halaman 63 yang membahas tentang akhlak terhadap pribadi. Selanjutnya, pesan atau pelajaran yang saya dapat setelah membaca buku ini yaitu agar manusia mampu menjalankan fungsi dan perannya sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tepat berdasarkan statusnya pada situasi dan kondisi yang dihadapinya. Kemudian selanjutnya kekurangan dan kelebihan yang terdapat dalam buku ini. Menurut saya, penyusunan urutan dalam mengupas teori terkait pendidikan Islam merupakan sisi kelebihan dari buku ini yang ditulis oleh pengarang. Adapun kekurangan dari buku ini, yaitu masih terdapat beberapa kesalahan penulisan atau bisa disebut typo atau salah tulis dalam pengejaan suatu kata dan kalimat. Selanjutnya, buku ini direkomendasikan untuk khalayak umum, terutama bagi seluruh umat muslim, khususnya para mahasiswa dan para peminat kajian pendidikan, karena buku ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita mengenai seperti apa pendidikan Islam melalui pendekatan sistem dan proses. Selanjutnya, buku ini saya beri rating dari 1 sampai 10, yaitu 8/10. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan melalui video review buku kali ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari saya mohon maaf.
karena saya juga baru pertama kali ini mereview buku dan saya juga masih dalam proses belajar dalam mereview buku. Semoga kedepannya saya bisa lebih baik lagi dalam mereview buku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.